rahimahullah. Kita mulai. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah kumpulkan kita di malam hari ini, Allah pertemukan kita. Mudah-mudahan insyaallah dalam kondisi sehat walafiat, dan Allah berikan kelapangan kepada kita untuk hadir di majelis ilmu ini dengan penuh ketenangan, ketentraman gitu ya. Dan kita menyaksikan saudara-saudara kita di Sumatera, kemudian di Aceh gitu kan, dan juga di wilayah-wilayah yang lain yang saat ini sedang mendapatkan musibah ya, sedang mendapatkan musibah. Tentu bagi mereka jangankan hadir berkumpul untuk mengkaji satu ilmu gitu ya. Justru bagi mereka saat ini perjuangan yang mereka lakukan adalah mereka berjuang untuk bisa hidup ya. Gitu. Di tempat tinggal mereka itu saat ini masih memerlukan ekstra gitu ya, untuk membersihkan tempat tinggal mereka. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah di malam hari ini Allah berikan nikmat kepada kita ya, kita bisa berkumpul untuk mengkaji Al-Quran ya, dan mudah-mudahan insyaallah setiap duduknya kita insyaallah menjadi amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah ya, sedikit sebelum kita membahas kaitan dengan surat Al-Lail yang sedang kita bahas. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, tersebar kata musibah ya. Jadi di dalam Al-Quran itu tersebar kata musibah ya, kurang lebih ada 77 kali Allah mengulang makna musibah di dalam Al-Quran. Walaupun memang kalau yang langsung disebutkan kata musibah itu kurang lebih ada 10 kali ya gitu. Jadi ada yang langsung disebutkan kata musibah, ada juga yang disebutkan dengan kata-kata yang lain. Itu kurang lebih 77 kali Allah sebut di dalam Al-Quran. Nah, dari 77 kali Allah menyebut kata musibah di dalam Al-Quran, dan ini musibah ini mengandung 4 pemahaman, mengandung 4 makna ya. Makna yang pertama, musibah ini sebagai bentuknya adalah ujian ya. Jadi musibah itu sebagai ujian gitu. Bagi siapa Pak? Kalau musibah itu berupa ujian bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman, musibah itu ya, bentuknya adalah ujian ya. Kayak di sekolah Bapak Ibu ya, di sekolah, di lembaga pendidikan itu yang ujian yang terdaftar atau tidak terdaftar? Yang terdaftar ya. Yang tidak terdaftar malah diuji gitu. Yang tidak terdaftar malah diuji. Nah, makanya orang-orang yang beriman sudah terdaftar gitu ya, makanya mereka mendapatkan ujian gitu ya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ya. Jadi kalau orang-orang yang beriman kena musibah, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Itu kalimat itu maknanya apa Bapak Ibu? Ya, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu maknanya adalah orang yang beriman ketika mendapatkan musibah, maka musibah itu sebagai bentuk kasih sayang Allah dan sebagai bentuk sebagai mungkin nasihat lah gitu ya, bahwa ungkapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu tidak akan bergantung kepada apapun kecuali hanya kepada Allah ya. Jadi orang yang beriman ketika dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kenapa? Karena dia tidak akan menggantungkan dirinya kepada harta ya.
Karena kalau menggantungkan diri kepada harta, satu saat harta ini akan hilang. Ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang kemarin kena banjir, Bapak Ibu, ya. Walaupun banjirnya bukan hanya banjir air, tapi banjir yang lainnya juga, gitu ya. Nah, ada yang punya rumah dalam sekejap tenggelam rumahnya. Ada yang punya kendaraan, ya, dalam sekejap kendaraannya kena banjir. Maka ungkapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun supaya apa? Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada harta. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada makhluk, ya. Jangan sampai kita menggantungkan diri kita kepada jabatan, karena semua itu akan hilang. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, musibah itu maknanya apa? Musibah itu maknanya adalah teguran. Ya. Jadi ada musibah maknanya adalah ujian bagi orang yang beriman. Yang kedua, ada musibah maknanya adalah teguran. Ya. Seperti musibah yang menimpa orang-orang yang beriman ketika kapan? Ketika di perang Uhud. Ya. Jadi orang-orang yang beriman ketika di perang Uhud mendapatkan musibah. Apa musibahnya? Kekalahan ketika di perang Uhud. Ya. Maka di dalam ayat itu Allah menggambarkan qultum anna hada, kalian mengatakan anna hada, dari mana kekalahan ini? Ya. Dari mana musibah kekalahan ini? Maka Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Qul, katakanlah, huwa min indi anfusikum, itu disebabkan oleh diri kalian sendiri. Nah, gitu. Ya. Di musibah kekalahan di perang Uhud itu bukan semata-mata takdir Allah, tapi memang ada kesalahan dari orang-orang yang beriman. Apa kesalahannya, Pak? Kesalahannya satu, ya, mereka tidak taat kepada Rasul. Ya, mereka tidak taat kepada Rasul. Yang kedua, mereka berebut ghanimah. Ya, berebut ghanimah. Itulah kesalahan yang menyebabkan orang-orang yang beriman mendapatkan musibah berupa kekalahan. Jadi tidak semata-mata nah urang emeh nyada takdir ieu. Ya, Allah menjawab, qul huwa min indi anfusikum. Katakan, itu semua datang dari diri kalian sendiri. Ya, gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu, ada musibah maknanya adalah azab. Ya. Jadi musibah maknanya adalah azab, maknanya adalah siksa. Ya, gitu. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ketika Allah menurunkan siksa, ya, Allah menurunkan musibah, ya, Allah menurunkan musibah disebabkan bi ba'di dzunubihim. Musibah itu terjadi disebabkan perbuatan dosa mereka. Nah, jadi ada musibah bentuknya azab, ya. Jadi ada musibah bentuknya ujian, ada musibah bentuknya teguran, ya, karena kelalaian, kesalahan manusia. Yang ketiga, ada musibah bentuknya siksa. Ya. Nah, yang kemarin terjadi dengan saudara kita itu musibahnya bentuknya apa itu? Ujian bukan, kan? ya, ujian. Tapi bisa juga itu berupa teguran. Dong azab. Ya, bisa jadi teguran, ya. Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kerakusan manusia. Ya. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita kaitan dengan surat Al-Lail. Inna sa'yakum lasyatta. Ya. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Walamma kana al-qasamu bihadhil asya'il mutadaddati kana al-qasamu 'alaihi aidan mutadaddan. Setelah Allah bersumpah dengan segala sesuatu yang saling bertentangan, karena ayat di atas kan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bicara tentang ayat-ayat kauniyah yang saling bertentangan, ya. Ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ya. Maka di ayat yang selanjutnya, ya, Allah menjelaskan ayat yang keempat ini, inna sa'yakum lasyatta. Ya, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya. A'malul ibadil lati iktasabuha mutadaddatun aidan wa mutakhalifatun. Famin fa'ilin khairan wa min fa'ilin syarran. Amal setiap hamba yang mereka usahakan itu berbeda-beda. Ada yang mengerjakan kebaikan, ada yang mengerjakan
keburukan gitu ya. Jadi di atas bicara tentang ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Di ayat ini Allah menjelaskan usaha manusia itu beragam ya. Ada yang mengerjakan kebaikan, ada yang mengerjakan keburukan ya gitu. Jadi ada yang mengerjakan kebaikan, ada yang mengerjakan keburukan. Di sini ya malam hari ini Bapak Ibu mengerjakan kebaikan ya. Ada di luaran sana yang mengerjakan keburukan? Ada tidak? Ada. Ya, ada. Memang begitulah usaha manusia beda-beda, ya, gitu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu semua, tentu yang harus kita lakukan adalah jangan sampai kita melakukan keburukan, tapi hendaklah kita melakukan kebaikan. Karena kedua-duanya itu akan melahirkan konsekuensi. Mengerjakan kebaikan ada konsekuensi, mengerjakan keburukan juga ada konsekuensi. Ya, yang capek itu, yang lelah itu yang berbuat baik atau yang berbuat buruk, Pak? Yang capek itu yang berbuat baik atau yang berbuat buruk? Halo? Yang berbuat buruk? Ada yang berbuat baik capek tuh? Ya, berbuat baik juga sama capek ya. Capek berbuat baik juga. Itu terakhir kita bahas sampai situ ya. Iya, sampai terakhir sampai sini. Nah, ini ya. Jadi yang capek itu berbuat baik, yang berbuat buruk. Dua-dua nage capek. Ya. Berbuat baik capek, berbuat buruk capek. Ya, gitu. Jadi mending capek sedang berbuat amal soleh atau mending capek sedang berbuat dosa? Iya, ya. Ya, jadi jadilah kita orang yang capek dengan berbuat baik. Jangan capek dengan berbuat buruk gitu. Entong eleh ya. Jadi jangan sampai orang yang berbuat baik itu kalah oleh mereka yang berbuat buruk ya. Jadi seakan-akan orang yang berbuat buruk capek gitu. Bukan tidak ada capek Pak sebetulnya ya, capek, tapi mereka penuh semangat walaupun mereka sedang mengerjakan keburukan. Tak orang kira-kira eleh gitu ya. Masa kita kalah sama orang yang berbuat keburukan gitu ya. Jika sholat Bapak Ibu ya, sholat gitu ya, capek tuh, capek sholat ya, mau sholat tahajud udah mah capek, tuluh deh kan ya, tuluh. Tapi ketika kita merasa lelah saat berbuat baik, maka ingat ya, di sebelah sana ada orang-orang yang berbuat jahat dan mereka tidak pernah merasa lelah. Mereka tidak pernah merasa lelah. Mereka memikirkan caranya gimana merusak generasi gitu ya. Mereka memikirkan caranya bagaimana cara memurtadkan kaum muslimin, nggak pernah lelah. Ya. Nah, makanya ketika kita berbuat kebaikan, kita jangan lelah. Ya, baik. Nah, ya, setiap manusia ya, berjerih payah sepanjang hidupnya, baik dalam kebaikan maupun dalam keburukan. Usaha ini mencakup semua aspek kehidupan, baik itu ibadah, pekerjaan, perjuangan, bahkan penderitaan. Ya, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, makanya Allah menguji manusia pun berbeda-beda. Ya, ada yang diuji dengan miskin, ada yang diuji dengan kaya, ada yang diuji dengan kesedihan, ada yang diuji dengan kebahagiaan. Berbeda-beda. Ya. Gitu. Ada yang diuji dengan ekonomi, ada juga yang diuji dengan kesehatannya, ya, gitu. Ekonominya makmur, gitu ya. Badannya sehat, keluarganya harmonis, ya. Wah, itu mah mending bahagia pisan. Apakah orang ini diuji tidak? Bisa jadi diuji bukan oleh hartanya, bukan oleh kesehatannya, bukan oleh keluarganya, tapi bisa jadi diuji tetangga. Nah, ya. Jadi punya tetangga tapi ujian. Ya. Jadi semua akan mengalami ujian. Nah, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Ya, ini masih membahas tentang inna sa'yakum lasatta. Ya. Am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati
sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Di ayat ini Allah menjelaskan Bapak Ibu, tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk, nggak sama. Ya. Orang yang mengerjakan amal soleh dengan orang yang mengerjakan amal salah, ya, kebalikan amal soleh apa? Ya, kebalikan dari amal soleh itu amal toleh, pakai to. Ya. Jadi kalau amal yang baik solih, ya, bahasa kitanya soleh. Kalau amal yang jelek itu bahasa Arabnya tolih, ya, bahasa orangnya jadi toleh. Gitu. Ya. Jadi kalau ada yang namanya toleh, gentos, ya, ganti. Nah, jadi ada orang yang mengerjakan amal soleh, ada orang yang mengerjakan amal toleh. Ya. Ini sama atau beda? Beda. Ya. Jadi apakah orang-orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka sama bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Amat buruklah apa yang mereka sangka itu. Jadi kalau ada orang yang menyangka orang yang berbuat baik dengan yang berbuat buruk itu sama, nah ini keliru. Ya, enggak sama. Ya, orang yang berbuat baik maka nanti akan dibalas oleh Allah dengan nikmat surga. Orang yang berbuat jahat maka akan dibalas oleh Allah dengan siksa neraka. Samanya di mana? Beda. Ya, gitu. Bahkan di ayat yang lain Allah menegaskan, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama antara penghuni neraka dan penghuni surga. Ashabul jannati humul faizun, ya. Maka penghuni surga itu mereka lah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Bapak Ibu, ya, surganya pada surga tingkat seberapa? Ya. Abdi mah nu penting mah lebat surga we, pada surga paling handap gitu nanaon. Gitu tuh Pak. Ya, jangan, ya. Kalau kita minta sesuatu maka mintalah yang terbaik. Ya. Jadi kita minta surga yang terbaik, surga yang paling tinggi. Mungkin ternyata realitana nu dihandapnya teu naon gitu. Ya. Ayeuna lamun nyungkeun surga nu paling handap, ya, kumaha lamun dihandap deui realitana? Ya. Ya, kan surga nu paling handap ternyata teu bagian surga paling handap ge. Jadi neraka. Ya. Kan surga itu Bapak Ibu bertingkat-tingkat ya. Jadi surga itu bertingkat-tingkat dan tingkatan surga itu ke atas. Neraka juga sama bertingkat-tingkat. Cuman kalau tingkatan neraka ke bawah. Ya. Makanya kalau tingkatan ke atas namanya apa? Darajat. Ya. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Nah gitu ya. Jadi Allah tinggikan derajat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Jadi derajat itu tinggi tingkatannya ke atas. Kalau tingkatan ke bawah namanya darokat. Ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Ya. Jadi orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah. Ya. Kalau umatnya Nabi Muhammad disiksa di neraka yang mana? Ya, umatnya Nabi Muhammad kalau disiksa itu disiksa di neraka yang mana? Ya, neraka yang paling atas. Ya. Karena kalau neraka yang paling bawah itu untuk orang-orang munafik. Nah, kalau ada umat Nabi Muhammad yang melakukan perbuatan dosa kemudian disiksa, maka disiksanya di neraka yang paling atas. Ya, gitu. Panas mual Pak? Lagi neraka, ya. Lagi neraka. Teu aya neraka panas haneut kuku gitu ya. Teu aya. Ya, nya pami dibul pami ibak ngecai haneut raos Pak. Ya, sisa neraka mah teu aya, haneut gitu. Ya. Auzubillah Bapak Ibu ya, jangan sampai berpikir ya, nyobaan ka neraka abdi mah gitu. Ya, seberapa hari we auzubillah jangan sampai Bapak Ibu. Ya, seperti pernyataan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Ya, kami ini tidak akan disentuh oleh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kenapa orang Yahudi bilang begitu, Pak? Karena orang Yahudi mah merasa punya ordal.
orang dalam gitu. Ya, jadi orang Yahudi merasa punya orang dalam gitu kan, karena nenek moyang mereka nabi kan gitu. Ya. Jadi karena merasa nenek moyangnya nabi, kalau ya, kayak orang kasih bapak gitu. Ya, keluarkan di neraka. Itu orang Yahudi nauzubillah. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Makanya di sini di berbagai ayat Allah menjelaskan tidak sama orang yang berbuat baik dengan orang yang berbuat buruk. Tidak sama orang yang mengerjakan amal soleh dengan orang yang mengerjakan amal salah. Tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Enggak sama. Kenapa? Karena usaha manusia, amal perbuatan manusia itu beda-beda. Makanya nanti Allah membalasnya pun berbeda-beda. Ya, tergantung. Gitu. Nah, kenapa surga itu harus bertingkat-tingkat? Kenapa neraka itu juga harus bertingkat-tingkat? Karena tingkat kebaikan seseorang itu berbeda dengan orang yang lain, ya, gitu. Ini dua orang ini sama-sama soleh. Si A soleh, si B soleh. Si A rajin sholatna, si BG rajin sholatna. Tapi si A mah tara pakai sholat sunnah, si B mah rajin sholat sunnah. Take kadar nikmatnya sama atau berbeda Bapak Ibu? Beda. Ya, beda. Orang yang jarang sholat sunnah dengan orang yang rajin sholat sunnah itu pasti beda kadar nikmat. Ya, gitu. Nah, ini perbandingan yang sama-sama baik gitu. Ya, si A baik, si B baik, tapi si B mah mengerjakan yang lebih daripada si A. Ya, maka nikmatnya pun berbeda. Gitu. Ya. Nah, jadi inna sa'yakum lasyatta. Ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak Ibu. Ya. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal, ya, beriman dan berjuang di jalan Allah akan mendapati usahanya membawa manfaat dunia dan akhirat. Ya. Jadi orang yang mengusahakan, yang melakukan kebaikan dan dia lakukan kebaikan itu dengan penuh keikhlasan, ya, berjuang di jalan Allah, maka insya Allah usaha itu akan membawa manfaat baik dunia dan akhiratnya. Jadi Bapak Ibu jangan jangan khawatir dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Ya, Bapak Ibu rajin bangun di malam hari, bermunajat kepada Allah, tong hariwang. Ya, kalau itu dikerjakan dengan ikhlas, maka insya Allah apa yang Bapak Ibu lakukan itu akan menghadirkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, orang yang rajin tahajud, manfaat dunianya apa Pak? Ada manfaat dunianya tidak? Apa manfaat dunianya? Lebih apa Pak? Lebih sehat ya, lebih sehat. Ya, itu manfaat dunia. Ya, tapi ibadah kita bukan hanya untuk dunia. Untuk apa? Untuk akhirat. Ya, maka kalau kita mengerjakan amal soleh, walaupun kita capek Pak, ya, bangun jam 3, wudu, kemudian sholat, kan eta teh tunduh-tunduh nah gitu. Sedang capek lelah, tapi kita kemudian melaksanakan sholat bermunajat. Nggak usah khawatir, insya Allah walaupun capek, walaupun lelah, apa yang Bapak Ibu lakukan, bangun di malam hari, bangun jam 3 malam sholat tahajud, maka insya Allah itu akan membawa kebaikan dunia dan akhirat. Ya, gitu. Batur mah lamun siang teh tuang dan nikmat, urang mah saum. Ya, kita mah saum ketika di siang hari, capek, lapar, menahan lapar. Ya, tapi kita kerjakan amal itu dengan penuh keikhlasan, maka saum itu akan membawa manfaat dunia dan akhirat. Apa manfaat dunianya bagi orang yang saum, Pak? Orang yang saum manfaat dunianya apa? Diet. Ya, sehat. Itu manfaat dunianya. Ya, gitu. Makanya kan orang yang pengen turun berat badan disuruh nawa? Disuruh saum. Ya, itu walaupun kalau kita beribadah tujuannya bukan untuk itu. Ya, kade ya. Jangan sampai kita beribadah tujuannya untuk dunia. Entah. Ya, gitu. Ibu meni getol saum, meni getol puasana, muhun ieu hoyong langsing gitu. Ya. Berarti puasana hoyong langsing gitu. Jangan, ya. Ibadah yang kita lakukan tidak boleh untuk dunia, tapi ibadah yang kita lakukan untuk akhirat kita, ya, agar kita mendapatkan pahala di akhirat. Tapi insya Allah ibadah yang kita lakukan itu akan berdampak
membawa manfaat untuk dunia kita. Ya, tapi sekali lagi jangan diniatkan ibadah itu untuk dunia. Kenapa? Karena insya Allah ibadah itu kalau ikhlas akan membawa dampak yang bermanfaat untuk dunia kita. Gitu. Ya. Nah beda. Ya. Kalau orang ibadahnya untuk dunia, maka pahalanya sebatas dunia itu. Ya. Ayah mengetol sholat tahajud. Ya, yang mobil 3 M lah. Getol tahajudnya karena hoyong mobil. Jangan sampai tahajud itu hanya untuk itu gitu. Ya. Sudah niatkan tahajud kita ya untuk mendapatkan pahala atau tahajud kita ya supaya jadi amal soleh ya, jadi pahala di akhirat gitu. Ke dalam tahajud kemudian kita berdoa, kita meminta sama Allah, ya Allah ya sigana rauseun pamiang mobil harga 3 M ya Allah gitu. Ya. Kayaknya nggak doa sih gitu. Kayaknya mangga silakan. Ya, tapi jangan jadikan ibadah kita tujuannya untuk dunia. Baik, ya. Wa man arada al-akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun, dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan mukmin, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya akan dibalas dengan baik ya gitu. Jadi niatkan bahwa kita mengerjakan amal soleh itu niatnya untuk akhirat, bukan untuk dunia kita. Sekali lagi Bapak Ibu, insya Allah kalau kita mengerjakan amal soleh untuk akhirat, dunianya dapat. Nah, ya kalau kita mengerjakan amal soleh untuk dunia, akhiratnya dapat. Gitu. Ya. Kalau ngerjakan amal soleh untuk dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Kalau kita mengerjakan amal soleh untuk akhirat, dunianya gitu. Ya. Nah, jadi ada orang yang usahanya usaha kebaikan, ya, mengusahakan kebaikan. Ada juga orang yang usahanya itu mengusahakan keburukan. Ya. Nah, inna sa'yakum lasyatta, itu pelajaran bagi kita. Ada pula orang yang hanya berorientasinya pada dunia ya, kesenangan sesaat atau bahkan melakukan kerusakan ya, gitu. Usaha mereka akan sia-sia dan tidak memberi manfaat untuk akhiratnya. Bahkan bukan hanya tidak memberikan manfaat untuk akhiratnya, orang yang melakukan keburukan bahkan kerusakan di muka bumi, justru mereka menimbulkan kemadharatan bagi manusia yang lain. Ya, kan menurut penelitian, menurut pengamat gitu ya, banjir di Sumatera itu gara-gara naon Pak? Ya, kan bukan hanya karena cuaca ekstrim atau bukan hanya hujan, ya, tapi ada yang dirusak oleh manusia. Ya, ada yang dirusak oleh manusia. Nah, apa yang kerusakan yang mereka lakukan ini ternyata bukan hanya tidak memberikan manfaat di akhirat, ya, tapi bahkan menimbulkan kemadharatan, menimbulkan kesengsaraan bagi manusia yang lain. Ya, ini. Jadi ya memang manusia oleh Allah diberikan al-hawa wasyahawat. Ya. Hawa, ya, al-hawa itu hawa nafsu, wasyahawat dan juga syahwat. Nah ini yang seringkali ya mengalahkan hati nuraninya. Ya, hawa nafsu dan syahwat itu seringkali mengalahkan hati nurani. Mereka rasanya sudah tidak memikirkan manusia lagi. Tenanon baban we hutan mah. Ya, baban we hutan. Ya, nu penting mah dapat cuan. Ya, yang penting dapat untung, yang penting dapat duit gitu. Ya, nanti lamun aya bencana dan sebagainya, bae da bantu lain urang. Ya, ini kenapa manusia sampai bisa begitu? Karena manusia diliputi oleh hawa nafsu dan juga syahwat. Oleh karena itu Nabi SAW mengingatkan, ya, ada 2 hal yang sering menyebabkan manusia menyimpang. Apa itu? Syahwatu fi butunikum, syahwat pada perut kalian. Dan yang kedua yang menyebabkan manusia menyimpang yaitu syahwat pada kemaluan. Ya. Jadi ini yang menyebabkan manusia menyimpang, Pak. 1, syahwat perut, ya. Yang kedua, syahwat kemaluan. Bapak Ibu, kalau orang yang korupsi itu orang yang miskin, orang kaya?
Orang yang punya duit atau yang tidak punya duit? Yang punya duit, ya. Rumahnya juga mewah gitu. Tapi kenapa mereka korupsi? Itu menunjukkan syahwat perut. Ya, syahwat perut. Ya. Nah, ini ya, Bapak Ibu semua. Baik. Jadi pelajaran ya Bapak Ibu, pelajaran dari ayat ini adalah ya inna sa'yakum lasyatta, menunjukkan ada perbedaan tujuan hidup. Ya. Jadi kenapa Allah mengatakan inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Ya, ini menunjukkan bahwa manusia itu ada perbedaan dalam tujuan hidup. Jadi ayat ini mengingatkan bahwa manusia memiliki berbagai tujuan hidup yang berbeda-beda. Tergantung apa? Tergantung pada niat dan orientasinya. Ya. Nah, kalau tujuan hidup kita untuk apa? Jadi ada orang yang hidupnya tujuannya hanya untuk kesenangan dunia saja. Ada orang yang hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsu saja, ya, gitu. Ada orang yang tujuan hidupnya hanya untuk itu saja. Ya, sedangkan hidup kita tujuannya bukan hanya untuk orientasi dunia, tapi kita harus jadikan hidup kita orientasinya akhirat. Makanya segala sesuatu yang kita lakukan, Pak, itu orientasinya harus akhirat. Ya, Bapak dagang, jualan, tujuannya buat apa? Buat apa? Buat mati. Ya Bapak Ibu dagang gitu, jualan, tujuannya bukan hanya untuk untung. Ya, abdi pada jualan supaya untung. Terus kalau udah untung ngapain? Ya kalau udah untung kan saya bisa beli rumah, saya bisa beli mobil, gitu ya. Saya bisa nikah lagi. Kalau tujuannya untuk itu, ya bukan untuk itu. Tapi ketika kita berdagang, tujuannya apa? Ya saya berdagang tujuannya saya ingin memberikan nafkah yang halal untuk keluarga. Ya kalau usaha saya sukses, saya bisa membantu manusia, saya bisa membantu orang lain. Jadi apa? Jadi ada nilai-nilai kebaikan, ada manfaat yang kita berikan kepada manusia. Nah, manfaat yang kita berikan kepada manusia ini Bapak Ibu, ini tidak hanya untuk dunia saja, tapi ini pun akan menjadi kebaikan kita di akhirat. Nah, orientasi kita bagi orang yang beriman itu orientasinya bukan hanya dunia, Pak. Jadi lamun dagang bukan hanya sekedar untung biar saya bisa beli ini beli itu, bukan, ya. Tapi orientasi kita harus orientasi akhirat. Ya, lihat seperti Abdurrahman bin Auf dengan kesuksesan dalam bisnisnya menjadikan beliau calon penghuni surga. Ya, lihat Abu Bakar As-Siddiq jadi seorang pemimpin kaum muslimin, jadi khalifah, tapi khalifahnya memberikan manfaat untuk orang lain. Ternyata dengan kepemimpinannya itu menjadikan Abu Bakar dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga. Gitu, ya. Jadi inna sa'yakum lasyatta menunjukkan setiap manusia memiliki tujuan hidup yang berbeda. Sedangkan kita orang yang beriman, maka tujuan hidup kita itu orientasikan untuk akhirat. Dagang jang akhirat, ngajar jang akhirat, sapedahan jang naon Pak? Jang akhirat. Kumaha sapedahannya akhirat teh? Ya. Jadikan sapedahannya harus bernilai ibadah. Jadi orientasi kita itu harus orientasi akhirat, ya, gitu. Itu saja kita break dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bapak Ibu hadirin yang Allah, kita lanjutkan sedikit. Kita coba mengambil hikmah dari pelajaran dari ayat yang sedang kita bahas. Setelah kita bahas kaitan dengan inna sa'yakum lasyatta, bahwa usaha kalian yaitu usaha manusia itu berbeda-beda. Jadi ini surat Al-Lail ini dari awal sampai akhir ini ada kesesuaian pembahasan, ya. Jadi dari awal pembahasan Allah menyampaikan kepada kita perbedaan, ya. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Malam apabila cahaya tertutupi, ya. Jadi
malam apabila gelap, warna hari idza tajalla, dan siang demi siang apabila telah terang benderang. Jadi ada malam, ada siang. Kemudian ayat yang ketiganya wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Ya, penciptaan laki-laki dan perempuan. Berbeda kan? Malam, siang, laki-laki, perempuan. Ayat 4-nya inna sa'yakum lasyatta. Di atas juga memang beda-beda. Maka usaha manusia pun beda-beda. Ayat 5 dan seterusnya. Ayat 5 itu Allah pun menjelaskan, ya. Ayat 5 sampai ayat 7. Ya, jadi ayat 5 ini menjelaskan perbedaan dengan ayat 8. Ya, coba kalau kita cek ayat yang 5, fa'amma man aqqa wattaqa. Maka siapa yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa. Ayat yang 8-nya wa amma man bakhila wastaghna. Orang yang kikir dan juga dia merasa cukup. Ada perbedaan lagi. Ya. Jadi ayat 5 menggambarkan orang yang aqqa. Aqqa itu memberikan hartanya, wattaqwa, dan dia bertakwa. Menunjukkan Bapak Ibu, kalau ada orang yang mengeluarkan harta, itu menunjukkan bahwa dia orang yang bertakwa. Ya. Kenapa? Karena sifat manusia itu, kalau dia memiliki sesuatu, dia nggak mau harta itu dia keluarkan. Itu sifat manusia begitu. Ya. Jadi kalau kita memiliki sesuatu, itu kita sulit rasanya untuk kita keluarkan. Ya, so berapa? Bapak kado artos, ya, Bapak kado artos. Itu sulit, uang ini akan kita berikan. Itu sifat manusia begitu. Ya, sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Ma'arij. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam kondisi halu'a. Apa itu halu'a? Idza masahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan kesulitan, ditimpa dengan kesedihan, jazua, manusia itu mudah berkeluh kesah. Ya, cari tahu kabar dulu. Lalu orang bukan kasusah. Jadi kalau kita punya kasusah, orang cari tahu kabar dulu kesah. Ya, wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila ditimpa dengan khair, dengan kebaikan, gitu ya, dengan kebahagiaan, manu'a pelit. Ya, gitu. Jadi lalu ayat kasus sama, jadi tak kabar lalu ayat kasusna. Ya, gitu. Jadi lalu ayat kasus cari tak kabar lalu ayat kasusna, jadi pelit. Si bapak tak kabarnya. Ya, saya kabar jupri ternyata nama dan tersenang berjalan-jalan. Ya, tapi lamun tersusah, ya, hampir sakapu apa udah kesusah. Nah, itu sifat dasar manusia itu memang begitu Bapak Ibu. Kalau dia memiliki sesuatu, berat untuk dia keluarkan. Ya, berat. Itu sifat dasar manusia itu. Ya, sampai nggak usah jauh-jauh ke orang lain. Ya, kita cek kepada diri kita. Kalau kita punya harta, ya, mudah nggak kita berikan kepada orang lain? Maaf, tidak itu. Berat. Ya, berat untuk melepaskan sesuatu yang kita miliki. Makanya Quran itu memberikan penjelasan kepada kita kaitan dengan zakat. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengeluarkan harta zakat, jangan dipahami itu harta punya kita. Ya. Jadi ketika kita mengeluarkan harta zakat, jangan punya pikiran dalam diri kita, ini harta api, bukan. Ya. Harta zakat itu bukan harta kita. Harta zakat itu harta orang lain yang dititipkan lewat kita. Ya. Makanya lisa ini hakum maklum. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum, dan ada pada harta mereka hak yang sudah ditentukan. Menunjukkan apa? Menunjukkan harta zakat, harta yang kita keluarkan zakatnya itu sesungguhnya harta itu bukan punya kita. Ini hak fakir dan miskin, cuma dititip lewat kita. Ya, gitu. Ya. Nah, hanya itu kan sifat dasar manusia mah, pelit. Di surat Al-Lail ini Allah menggambarkan tadi usaha manusia beragam, berbeda-beda. Ada yang memberi, ya, digantikan dengan takwa, menunjukkan kalau orang memberikan bantuan berarti menunjukkan dia orang yang
Ya, gitu. Bapak Ibu siap mengeluarkan uangnya untuk disedekahkan semua hartanya? Hmm? Semua hartanya siap disedekahkan? Setengahnya? Kan orang mikir-mikir gitu ya. Kenapa? Memang sifat dasar manusia itu kalau dia sudah memiliki, dia berat untuk mengeluarkan. Berat untuk mengeluarkan. Ya, gitu. Ya sehingga ibu kayak suaminya nikah dari ibu. Ya, cek ibu teh sok nikah dari lah. Sekolah dia. Gitu ya Bapak Ibu, hadirin yang rahimahumullah. Nah ayat yang ke-8-nya wa amma bakhila wastagna. Orang yang kikir dan dia merasa cukup. Ya, artinya orang yang sombong, istagna itu dia merasa cukup sehingga muncul kesombongan dalam diri. Tuh, kan beda ini ya. Malam, siang, laki-laki, perempuan. Oh, usaha manusia beda-beda. Ada yang mengerjakan amal baik, ada yang mengerjakan amal buruk gitu. Di ayat yang selanjutnya, di sini pun Allah menggambarkan perbedaan lagi. Ada orang yang dermawan, ya, ada orang yang pelita. Orang pada pilih mana, Bapak Ibu? Pada pilih jami yang dermawan atau jangan pelit? Ya. Nah, gitu, ya, sama ya. Nanti ada hal-hal yang memang kita tidak bisa memilih, seperti penciptaan laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan ini mah laki-laki, yang ini perempuan, kan orang terbiasa pilih ya, kan? Ya. Tapi kaitan kita mau jadi orang yang suka memberi, itu orang yang dermawan, atau mau jadi orang yang pelit, kata mangga, dan pilih kemana? Ya. Nah, maka di surat Al-Lail ini Bapak Ibu memberikan pelajaran kepada kita bahwa orang-orang yang nanti dimudahkan oleh Allah jalannya menuju ke surga, fasalu yasiru lil yusra, gitu ya. Allah akan mudahkan dia jalan menuju ke surga. Itu siapa? Yaitu orang-orang yang fa'amma man aqqa wa taqwa. Jadi karakteristik ahli surga itu adalah orang-orang yang suka memberi. Ya, orang yang suka memberi. Sedangkan orang-orang yang pelit, ya, orang-orang yang pelit dia tidak suka memberi, fasabiyassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Ya. Maka nanti di ayat-ayat yang selanjutnya itu sebagai penegasan Bapak Ibu bahwa harta yang kita tahan-tahan, harta yang kita pelit kita untuk mengeluarkannya itu wabayun di anhu tidak taroda, hartanya tidak akan memberikan manfaat. Soalnya itu Bapak Ibu harta yang ditahan ketika warga bicara ya, mau bicara apa? Terus harta pakai saharta pas Bapak juga ya untuk ahli waris. Ya walaupun memang meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik ya, daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan sengsara. Tapi harta yang kita tahan-tahan, tidak kita keluarkan zakatnya, tidak kita keluarkan infaknya, ternyata ketika kita meninggal wa ma yu'minu anhu tidak memberikan manfaat sama sekali. Itu ya, gitu. Jadi pada pilih mana? Pada pilih Jami Al-Bagir, pada pilih Jami Koyet. Sampai kamu bangga. Ya. Nah, kalau orang-orang yang memilih kedermawanan, ya, maka orang-orang itulah yang Allah akan mudahkan dia jalan untuk menuju ke surga. Allah akan mudahkan dia. Ya, gitu. Makanya Nabi SAW itu memberikan kepada kita contoh, ya, teladan bagaimana Nabi ini orang yang dermawan, ya, gitu. Jadi Nabi tidak hanya bicara tentang kedermawanan, tapi ternyata kedermawanan itu sudah diamalkan oleh Nabi SAW, sudah dipraktikkan oleh Rasulullah. Beliau orang yang dermawan. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadan, beliau orang yang paling dermawan. Bayangkan Bapak Ibu, ada seorang nenek-nenek, ya, ada nenek-nenek datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, ya,
Jadi perlu bantuan di kosan dulu. Besoknya si ini datang lagi, Pak, minta bantuan lagi, dibantuan sama Nabi. Besok nanti datang lagi, dibantuan. Ya. Terus saya datang tiap hari, dibantuan Nabi. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kedermawanannya Nabi SAW. Ya. Ayah tetangga datang ke bapak ibu nyukur bantuan sekali di bantuan uang, bantuan 2 kali nyukur bantuan, bantuan 3 kali nyukur bantuan. Cek bapak deh, apa ya? Nabi tidak apa? Ya, Nabi terus kita dikasih lagi nahan, dah tahu yang ini gitu. Ya, gitu. Beda kalau yang minta bantuannya anak muda. Ada anak muda minta bantuan sama anak kita. Rasulullah dibedakan jadi ini. Ya, masih muda, masih gagah. Rasulullah dikasih hak takjil kampak. Jom bilari awi, tadi kalau ya cari kayu ke hutan. Nah, kayu mau dibawa hutan. Ya. Si gundul juga semangat ya. Nah, jadi disuruh untuk berusaha. Ya, soal usaha pula gitu. Ternyata sukses sebagai orang muda. Ya. Tapi ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedermawanannya Nabi SAW. Ya, gitu. Jadi kalau ada orang yang minta bantuan, Nabi bantu. Ya. Tapi nanti ada juga orang yang Nabi bantu dengan mendidik, gitu. Ya. Jadi ada yang dibantu dengan dikasih ikannya, gitu ya. Ada yang dibantu juga bukan ikannya, tapi pancingan. Kita tahu ada suka mancing. Ya, gitu. Ya, jadi Nabi melihat kondisi. Itu ya Bapak semua. Jadi Nabi mengajar kepada kita tentang kedermawanan. Nah, di surat Al-Ma'idah ini menegaskan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, Allah mudahkan nanti jalan di surga. Jalan menuju ke surga adalah orang-orang yang dermawan. Dan kalau kita memilih menjadi orang yang pelit, ya orang yang pelit, maka di akhirat Allah akan mudahkan kita untuk menuju jalan kesengsaraan. Ya, makanya di pertemuan yang sebelumnya itu kita sudah membahas ada seorang sahabat yang dermawan. Siapa namanya? Ada masih ingat? Abu Darda. Ya, Abu Darda. Bagaimana kedermawanannya Abu Darda? Abu Darda membeli satu pohon kurma dengan 40 pohon kurma. Ya. Jadi satu pohon kurma ditukar dengan 40 pohon kurma milik Abu Darda. Setelah ditukar gitu ya, yang tadinya Abu Darda punya 40 pohon kurma, dia punya pohon sama punya satu pohon kurma. Nah, yang satu ini pun oleh Abu Darda dikasihkan kepada keluarga yang miskin. Akhirnya Abu Darda tidak punya kebun kurma. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kedermawanannya. Makanya yang ini bicara surat Al-Lail ini bicara tentang orang-orang yang man'aqo dan juga wa amma mabakhila wastan. So, kayak nama mata waktu pilih Barejal bin Abu Bakar, Barejal bin Abu Fikir, tapi dua-duanya punya konsekuensi. Kalau kita baik, kita dermawan, maka konsekuensinya Allah mudahkan jalan kita menuju kebahagiaan, yaitu menuju ke surga. Kalau kita memilih jalan fikir, jalan pelit, Allah akan mudahkan juga bagi kita, tapi yaitu jalan kesengsaraan. Itu ya kesimpulan dari surat Al-Lail. Ke bawahnya itu menjelaskan tentang ini orang yang kikir seperti ini siksanya, orang yang dermawan maka akan terjaga dari siksa api neraka. Ya. Jadi dari awal sampai pertengahan sampai akhir surat Al-Lail ini Allah selalu memperlihatkan kepada kita mukomalah. Jadi pertentangan, ya. Malam, siang, laki-laki, perempuan, kemudian usaha manusia beda-beda, ada amal soleh, ada amal salah, gitu ya. Ada yang dermawan, ada yang kikir. Nah, silakan Bapak Ibu mau pilih jalan yang mana. Ya. Itu ya kaitan dengan surat Al-Lail. Mudah-mudahan kita semua yang hadir jangan salah memilih, ya. Jangan salah memilih, jangan memilih jalan kepikiran, tapi pilihlah jalan kedermawanan. Apalagi kalau untuk fisabilillah, untuk di jalan dan komplit di jalan Allah a'lam bishawab. Maka barangkali sebelum ditutup pembahasan kita pada malam hari ini.
Tidak ada? Ya. Baik, kalau tidak ada Bapak Ibu, saya kira itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang memudahkan kita untuk mengerjakan amal soleh. Allah memberikan keistimewaan kepada kita mengerjakan kebaikan, dan tentu mudah-mudahan nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang dimudahkan jalan menuju kebahagiaan, bukan dimudahkan jalan menuju kesengsaraan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran atas ilmunya atas ilmunya yang bermanfaat. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama untuk kajian malam ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.